Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat, di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Santi Santiom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Pak Petrus Paulus Purutukan, guru matematika di SMPK Santo Isidore Lotala, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik yang saya lakukan ataupun rencana saya lakukan dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan topik yang mau saya bagikan pada kesempatan ini tentang bilangan ya. Dalam hal ini tentang operasi hitung bilangan. Baik, yang pertama-tama Bapak Ibu, saya pikir kita sependapat bahwa kita mengharapkan sebuah situasi ataupun yang diharapkan terjadi di kelas itu seperti apa. Apalagi dengan gaya belajar siswa yang beragam. Ada visual, ada auditory, dan juga ada kinestetik. Nah, dan saya memang awalnya agak sedikit mengalami kesulitan untuk bagaimana mendesain proses dengan penyederhanaan RPP seperti yang kita alami itu. Nah, terkait ini, maka yang saya bangun dalam proses itu adalah interaksi. Dan interaksi ini akan memuat instruksi-instruksi yang kita desain, yang tentunya akan melibatkan peserta didik dalam proses itu. Dan terkait kegiatan yang saya lakukan itu ada sekitar 6 poin. Yang pertama, observasi gambar. Lalu yang kedua, memeriksa prior knowledge. Yang ketiga, demonstrasi. Yang keempat, bereksperimen. Yang kelima, mengerjakan LKPD. Dan yang keenam, berdiskusi. Dan keenam urutan kegiatan pembelajaran ini dapat saya lakukan dalam berbagai topik pembelajaran. Salah satunya yang pada kesempatan ini yang bisa saya bagikan itu di operasi hitung bilangan. Nah, seperti apa penerapan 6 poin ini dalam operasi hitung bilangan? Mari kita sama-sama melihat. Yang pertama, observasi gambar. Dalam materi ini, terkait bilangan ini, gambar yang saya munculkan itu adalah konteks yang update, konteks yang sesuai dengan atau dipahami oleh semua siswa. Dan di situ saya munculkan adalah gambar pertandingan sepak bola. Nah, di sini apa yang mau saya harapkan? Ya tentunya saya akan desain pertanyaan-pertanyaan atau instruksi yang pada akhirnya menuntun mereka ke apa itu bilangan atau operasi hitung bilangan itu. Di situ terjadi kegiatan dalam hal ini gaya belajar visual. Kenapa? Karena menunjuk gambar ya. Lalu yang kedua ada auditory. Karena di sana
saya mengajak mereka untuk berdiskusi terkait gambar itu. Oke. Yang kedua, memeriksa prior knowledge. Nah, dalam hal ini pengetahuan yang dimiliki oleh peserta ya. Nah, untuk memeriksa knowledge ini, saya juga munculkan gambar. Maka kegiatan yang terjadi di situ adalah dengan siswa kalau belajar visual juga. Mereka mengamati. Lalu peserta atau siswa akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk kita memeriksa mereka sudah punya prior knowledge atau belum. Yang ketiga, demonstrasi. Nah, di dalam demonstrasi ini, maka gaya belajar kinestetik, visual, ataupun auditory itu akan terjadi di sini. Karena dilakukan demonstrasi. Guru membuat sebuah demonstrasi kecil tentang bagaimana cara memahami siswa akan operasi hitung bilangan. Nah, mungkin di sini konsep number sense itu akan dibangun di proses ini. Jadi peserta didik akan memahami ya, dari hasil demonstrasi yang dilakukan ini. Yang berikut, bereksperimen. Bereksperimen dalam materi ini terkait bilangan ini, maka secara kelompok siswa akan mempraktekannya sesuai demonstrasi tadi. Mereka bisa mempraktekkan atau melakukan praktek dalam hal ini kinestetiknya mereka sampai mereka dalam hal ini pemahaman akan operasi itu mereka akan dengan sendirinya akan mereka alami. Ya, itu di eksperimen. Lalu selanjutnya guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ akan didesain instruksi pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan kosakata yang mereka miliki. Sehingga mereka baca, mereka paham, mereka diskusi di antara temannya dalam satu kelompok itu. Lalu yang keenam adalah berdiskusi. Nah, berdiskusi di sini adalah mereka mendiskusikan hasil eksperimen. Nah, hasil eksperimen dengan beberapa pertanyaan asesmen ya. Nah, sehingga siswa menginterpretasikan data hasil percobaan sehingga dapat sehingga mereka bisa mencapai sebuah kesimpulan. Jadi itu urutan dalam sebuah proses kegiatan yang mengakomodir gaya belajar auditory, visual, dan juga kinestetik. Dan ini lebih kepada interaksi antara guru atau pendidik dengan peserta didik itu sendiri. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu hebat semua di mana saja berada, dan saya sudah menerapkan ini dan memang dalam prosesnya apalagi berhadapan dengan siswa yang di era generasi Z ini, mereka mengalami semacam sebuah situasi yang sangat fleksibel ya, sangat fleksibel karena mereka betul-betul mengeluarkan segala kemampuan yang ada pada mereka. Apalagi di gambar tadi itu kita munculkan gambar-gambar yang memang sesuai dengan yang mereka tahu, yang mereka pahami. Nah, di situ dari sajian pertanyaan yang kita berikan, mereka akan memberi atau semangat memberikan sebuah argumen ataupun jawaban yang memang sangat-sangat kadang-kadang di luar dari apa yang kita andalkan. Oke, kira-kira hanya seperti itu sharingan praktek baik yang saya lakukan, mengandalkan interaksi, lalu dengan urutan tahapan ada 6 tadi ya. Memang pada akhirnya
sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan penyederhanaan kerangka rancangan pembelajaran kita. Oke, Bapak Ibu guru hebat, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan.